Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Berjumpa kembali dengan Pak Misbah ya dalam pembelajaran agama ini dalam bentuk daring. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 11 ya, santri SMA maupun SMA unggulan maupun PMS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan ya, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mari kita menghaturkan sholawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hanya beliaulah yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhirat nanti. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya anak-anakku ya yang dirahmati Allah, silahkan kitabnya dibuka bagi yang sudah memilikinya. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yakni Ad-Darasus Sabi'un ya, pelajaran yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, namun sebelum kita mulai pada pembelajaran kali ini, mari kita kirimkan hadiah Fatihah kepada yang pertama junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada keturunannya, kepada istri-istrinya, dan pada sahabat-sahabatnya, pada syuhada ya, pada orang-orang soleh, dan tentu kepada pengarang kitab ini ya, siapa namanya? Ya, Syekh Umar Abdul Jabbar. Dan kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita yang saat ini masih diuji oleh Allah berupa sakit, ataupun kita sendiri yang sedang sakit, ya semoga anak-anakku lekas sembuh, dan orang yang merasa yang sakit juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita kirimkan doa Fatihah kepada mereka semuanya. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umurihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ad-Darasus Sabi'un, pelajaran yang ke-7, Qitalul Murtadina, yaitu memerangi orang-orang murtad. 1. Irtadda ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'dhamul qabaili. Irtadda, menjadi murtad ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meninggal dunia atau wafat. Nah, siapakah yang murtad? Dia adalah mu'dhamul qabaili, sebagian besar dari kabilah atau golongan. Jadi langsung pertama ya, langsung saja ya. Pelajaran ke-7 ini adalah membahas tentang memerangi orang-orang murtad. Kalau orang murtad setelah Rasulullah tiada atau wafat, berarti bisa dikategorikan ketika semasa Rasulullah hidup saja, mereka yang mengaku Islam ini bisa dikatakan seperti pura-pura.
di hadapan Rasul dia mengaku Islam, ya. Berarti untuk menjalankan syahadat Islam itu setengah-setengah. Terbukti ketika Rasulullah SAW ini beliau wafat, mereka banyak yang keluar dari agama Islam. Padahal agama Islam ini agama yang dirahmati Allah daripada agama yang lainnya. Ini yang pertama. Jadi setelah Rasulullah SAW beliau meninggal dunia, banyak dari kabilah-kabilah Arab sana itu yang resign bukan resign ya, yang keluar dari agama Islam. Yang pertama. Yang kedua, walam yabqa illa ahlu Makkah wal Madinah. Walam yabqa dan tidak tetap ya, illa ahlu Makkah wal Madinah wa Thaif, kecuali ahli kota Mekah atau penduduk kota Mekah, Madinah dan Thaif. Jadi ada 3 daerah ya di sana itu yang sedikit, wa qalilun ghairuhum, dan sedikit ghairuhum selain 3 itu tadi. Berarti selain daerah Mekah, Madinah dan Thaif, ini banyak yang keluar agama Islam, kembali ke agamanya dahulu. Ada yang Majusi, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, seperti itu. 3. Wa qasamal murtaduna ila qismaini. Wa qasama dan terbagi al murtaduna, yakni orang-orang murtad ya, pakai qalqalah kubra biar marem, murtad ila qismaini pada 2 bagian. Yang pertama tarikan din, yakni orang yang meninggalkan agama. Wahum, dan mereka itu adalah atba'u Musailamatil Kadzab, yaitu pengikutnya Musailamah al-Kadzab, bil Yamamati, yang berada di daerah Yamamah. Yamamah itu mana? Ya pokoknya daerah Arab sana ya, entah itu kecamatan atau kabupaten, yang jelas itu daerah Arab, bukan Indonesia. Wa Tulaihah al-Asadi, dan tokoh kedua adalah Tulaihah al-Asadi. Wa Tulaihah al-Asadi dan Tulaihah al-Asadi. Wa asba'ul aswadil Ansi, dan pengikutnya Aswad itu al-Ansi yang berbangsa Ansi, fil Yamani, di negeri Yaman. Wa mu'attiril zakati, dan mereka orang yang membangkang, yang menolak lizakati, terhadap zakat. Wahum atba'u Malik bin Nuwairah bin Tamim, dan mereka adalah Asad tadi itu pengikutnya dari Malik bin Nuwairah min Tamimin, dari suku Tamim. Ya, penjelasannya setelah tadi orang-orang Islam ya yang sudah mengaku Islam kembali ke agamanya dahulu, dan daerah yang tidak banyak penduduk yang keluar dari agama Islam, yakni Mekah, Madinah dan Thaif. Kemudian orang-orang murtad ini dibagi 2, yakni murtad yang pertama adalah orang yang enggan menjalankan agama ya, dia hanya mau mengerjakan syariat Islam kalau yang mudah-mudah saja. Itu yang pertama, orang yang meninggalkan agama. Nah, pemimpin dia ya, orang yang mengikuti perbuatan ini adalah Musailamah al-Kadzab. Pernah diceritakan ketika siapa tadi? Musailamah al-Kadzab ini pergi ke Madinah, ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia ingin meminta sesuatu terhadap Rasul, dan ketika saat itu Rasul sedang membawa satu pelepah korma. Kalau sekarang ya belarak, kalau bahasa Kendalnya itu belarak. Tapi kalau di Kendal itu kan belarak kelapa.
Kalau Rasulullah di sana itu menggunakan belarak korma. Nah, si Musailamah al-Kadzdzab tadi berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, berilah aku pelepah korma yang kamu pegang, dan berilah aku ajaran dari Allah yang diberikan kepadamu. Niscaya aku akan mengikutimu." Jawabnya Rasul apa? Enteng sekali. Karena demikian mungkin Rasulullah sudah mengetahui seperti apa sosok Musailamah al-Kadzdzab ini. Jawabnya Rasulullah adalah, "Aku tak akan memberikan pelepah korma ini, apalagi ajaran Allah yang diberikan Allah langsung kepadaku untukmu." Nah, mendengar itu, setelah Musailamah tadi bertemu Rasul di Madinah tadi, dia pulang ke daerahnya tadi, mana? Di Yamamah ya. Itu langsung dia mengaku-ngaku sebagai nabi. Ngeri bukan? Padahal dia ketika berjumpa dengan nabi saja, dia minta belarak, pelepah korma saja tidak diberi. Tetapi anehnya ketika dia sampai di rumah, dia mengaku-ngaku sebagai nabi. Aneh bin ajaib. Nah, gitulah. Kalau yang namanya al-Kadzdzab saja artinya pendusta. Berarti Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah seorang pendusta, orang yang berbohong. Nah, berbeda dengan Toleha, ya. Toleha ya nanti ceritanya Toleha beda lagi. Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fajahaz Abu Bakr ahda asyara liwan. Mengetahui tindakan seperti tadi itu, fajahaza maka menyiapkan sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, ahada asyara, menyiapkan 11 liwaan bendera atau pasukan perang liqitalil murtadina untuk memerangi orang-orang murtad tadi. Wa kataba lahum kitaban yasuhum, dan beliau pun menulis surat lahum kepada orang-orang murtad, kitaban berupa surat yang suhuhum, yang mana surat itu isinya untuk menasehati semua orang-orang murtad, birruju'i ilal Islam, birruju'i dengan kembali ilal Islami, masuk ke agama Islam lagi. Wa yuhadiruhum, dan Abu Bakar memberikan rasa ketakutan kepada mereka, pada orang-orang murtad, akibat tidadihi, akibat atau efek samping dari orang murtad. Sudah kita ketahui sendiri ya, orang-orang murtad ini dosanya bukan pahala, dosanya sangat besar sekali. Kenapa? Karena kalau ada kata-kata orang murtad yang sudah diberikan pahala, ya, pahala segala sesuatu dari Allah, kok dia sia-siakan, kembali murtad, kembali ke kafir, ya, itu semua amal ibadahnya hilang. Seperti halnya kontak yang berada di HP kita, Delcon, hilang semuanya tanpa bekas satupun. Nah, itulah surat yang dibuat oleh Abu Bakar yang dikirimkan ke orang-orang murtad tadi. 5. Walamma asarru, dan ketika mereka ini melawan atau menentang, mereka orang-orang murtad ini menantang Abu Bakar, hamathum al-juyushul islamiyah, maka orang-orang atau pasukan Islam ini menyerbu mereka orang-orang murtad. Dan wantahal qitalu, dan diakhiri peperangan itu bintisoril muslimin, dengan kemenangan orang-orang Islam, ma'akilatihim, meskipun ya orang-orang yang bersama orang Islam yang memerangi orang murtad tadi itu jumlahnya sedikit, tapi dengan pertolongan Allah bisa mengalahkan orang-orang murtad. Karena tadi orang-orang yang keluar dari agama Islam itu banyak ya, tapi orang Islam yang memerangi mereka sedikit, alhamdulillah bisa memenangi. 6. Wa aslamatul hatul asati wa undoma ila juyujil muslimin. Nah, di antara orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, karena apa?
Meskipun tadi Abu Bakar sudah mengirimkan surat kepada orang-orang murtad dan menakut-nakuti efek dari keluar agama Islam, tidak serta-merta semuanya itu bisa kembali ke Islam kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, dari salah satu kedua tadi ya, ada Musailamah dan Tulehah itu, ini Tulehah berhasil masuk Islam lagi. Waslama dan masuk Islam sapa Tulehatul Asadi, Tulehah yang berbangsa Asad ya. Wangdoma dan dia berkumpul ila juyusil muslimin kepada pasukan atau tentara orang-orang Islam untuk menguatkan barisan menghadapi musuh ya, orang-orang murtad. Ya, anak-anakku semuanya, demikianlah pelajaran yang ke-7 kali ini pada kitab Khulasatul Nurul Yaqin juz 3 kelas 11. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.